فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di 85 nih ya. Kenapa? Kita sudah jauh ya. Ayo ini alamat. Baik. Kita masih cerita tentang selesai dari cerita tentang Juraij 148. Ayo jazakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yakdzib Ibrahimu an-nabiyyu sallallahu alaihi salam qattu illa salasa kadzibat. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berdusta sama sekali. Qattu taukidun nafi. Makanya menurut jumhur orang Arab, qattu memang digunakan untuk nafi. Kecuali 3 dusta saja. Ini nabi, dan itu pun sudah mohon ampun pada Allah. Sementara kita ya kita manusia biasa. Baik. Wajib bertobat banyak-banyak. Sintaini fi dzatillah. 2 kedustaan itu di jalan Allah, fi dzatillah, yaitu min ajlillah, seperti dijelaskan di sebagian syarah. Qauluhu inni sakim. Yang pertama adalah ucapan beliau, sesungguhnya saya sakit. Ketika beliau ingin apa? Melaksanakan sumpah beliau kepada Allah Ta'ala. La'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Pastilah aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung kalian setelah kalian pergi menjauh, berpaling. Beliau tak takut pada patung-patung. Betul-betul hebat. Kalau orang zaman sekarang banyak yang takut pada patung. Oh, jangan-jangan nanti ada hantunya, jangan-jangan apa nanti dendam. Kenapa takut? Kita bersama Allah, kenapa takut? Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Ketika diajak untuk perayaan di tanah lapang, beliau bilang apa? Inni sakim, sesungguhnya saya sakit. Dan ini pembahasannya panjang, disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Selain dalam tafsir itu, Ibnul Qayyim menyebutkannya di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Tayyib, apa makna saya sakit? Betulkah Ibrahim betul-betul berdusta? Ataukah maksudnya yaitu tauriyah, menyebutkan lafaz yang boleh jadi maknanya itu memiliki beberapa makna. Orang memahami ini, maksud beliau itu, yaitu saya sakit hati melihat kesyirikan kalian. Tayyib. Yang lain mengatakan bukan mustahil, beliau memang sakit, tetapi sakit-sakit biasa yang beliau jadikan sebagai alasan. Tapi kalau zahir dari hadis ini, Nabi mengatakan apa? Memang betul-betul itu adalah suatu kedustaan. Walaupun para pensyarah mereka menjadikan boleh jadi bukan kedustaan secara hakiki, namun kedustaan secara zahir dari sudut pandang orang. Ini dusta lah, engkau tak sakit. Engkau bilang sakit, tahu-tahu engkau mampu mengalahkan seluruh Tuhan-Tuhan kami. Engkau hero. Misalkan mungkin apa? Karena apa? Nabi itu maksum. Mungkin ini istilah kedustaan itu pun dari sudut pandang tertentu, bukan secara hakiki, karena beliau Nabi. Ini untuk membela Nabi tujuannya, yaitu mensyarah dengan cara seperti itu dari para pensyarah. Wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Baik, dikatakan apa? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini, yaitu penghancuran itu kepada Tuhan, kepada sesembahan-sesembahan kami, wahai Ibrahim. Ibrahim mengatakan bal, yaitu apa? Lil idrar, untuk membantah, yaitu bukan saya, tetapi yang melakukannya adalah pembesar mereka yang ini. Baik. Memang zahirnya jelas dusta, jelas patung tak mampu apa-apa. Buktinya mereka mengatakan apa? Bahwasanya patung itu bicara saja tak mampu, apalagi ini dan itu. Lalu Ibrahim menjadikan itu sebagai hujah. Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tak mampu bicara, tak mampu memberikan manfaat ataupun madarat dan seterusnya.
Sebagian ulama mengatakan, dan itu juga dinukilkan Ibnul Qayyim dalam kitab tadi Miftah Dari Sa'adah, yaitu ini semacam tauriyah, yaitu meletakkan sebab kepada mubashir. Jelas mubashirnya yang melakukan langsung siapa? Ya jelas Nabi Ibrahim. Tapi penyebabnya apa? Yaitu kesyirikan. Kenapa bukan menyembah satu sesembahan saja, menyembah banyak sesembahan? Maka sebenarnya kesyirikan itulah yang menyebabkan terjadinya penghancuran terhadap sesembahan-sesembahan yang lain. Ya, boleh jadi kata para ulama yang diinginkan Nabi Ibrahim seperti itu. Dan ini pola ini banyak dalam bahasa Arab juga, yaitu meletakkan sebab kepada mubashir, kepada pelakunya. Seperti apa? Jalan ini, oh yang bangun siapa? Jalan seindah ini, oh ini Tun M. Padahal taklah membangun langsung, tapi memerintahkan atau mungkin sign tanda tangan menyetujui atau apa dan seterusnya. Yang lain para mufassirin mengatakan hadza kembali ke Ibrahim, dia ngaku tetapi tidak terang-terangan. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, tapi saya yang melakukan. Dan seterusnya banyak, ada beberapa penakwilan tujuannya untuk menggabungkan antara dalil ini dengan dalil maksumnya para nabi. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah, dan satu kedustaan itu terkait dengan urusan Sarah, bukan di jalan Allah, tetapi ini adalah termasuk keperluan yang daruriyah, menjaga kehormatan. Itu termasuk daruriyatul khamsah. Kalau kejujuran menyebabkan nanti naudzubillah kehormatan istri kita dirusak orang lain, kita boleh untuk berdusta kalau tidak ada cara yang lain ketika itu. Dan ini boleh, dan ini dibahas di dalam Al-Adabus Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih untuk membela orang lain yang keadaannya sangat memerlukan. Seperti sebagian ulama salaf ketika ada orang minta bantuan untuk diselamatkan, mau dibunuh oleh tentara pemerintah atau yang seperti itu. Kalau sudah lama baca itu waktu di Damaj dulu. Lalu orang itu minta dilindungi, dan beliau tahu bahwasanya ini layak dilindungi, dan disuruh masuk ke rumah, lalu beliau merubah posisi duduk. Kemudian ditanya oleh tentara-tentara itu, engkau lihat nggak si fulan demikian. Dia bilang, sejak saya duduk di sini saya tak tengok orang itu datang. Betul, dia sudah pindah duduknya, pindah duduk sedikit. Juga ketika Yahya bin Ma'in dikejar orang-orang karena orang-orang ingin ilmunya beliau, sementara beliau mungkin punya udzur di waktu itu tak suka menyampaikan hadis. Kemudian ada orang dari luar memanggil, ya Aba Abdillah, Abu Zakaria ada tak di dalam? Padahal ada di sampingnya. Yahya bin Ma'in mengatakan, jangan beritahu saya di sini. Imam Ahmad sambil beliau masih di dalam rumah karena dipanggil. Beliau menjawabnya juga dari dalam rumah. Beliau lihat ke poketnya. Saya tak lihat dia di sini. Maksudnya dilihat dalam poket. Memang tak ada lah Yahya bin Ma'in di situ. Jelas orang yang di luar mengatakan ini dusta, dia di samping Anda. Tapi boleh jadi beliau punya penakwilan, yaitu tidak betul-betul melihat ke situ, tapi ke tempat lain atau apa. Lihat tergantung dari kadar kemaslahatannya. Tidak kemudian maslahatnya para hizbiyun, dusta sesuka hatinya, yang penting kemaslahatan katanya. Para ulama tidak seperti itu cara melihat suatu kedustaan, menggunakan kedustaan, tidak sewenang-wenang. Kemudian kata beliau, fa'innahu qadima ardo Jabbar, karena Nabi Ibrahim beliau tiba di negeri orang raja yang jahat, yaitu Mesir pada waktu itu. Kita tahu kan Nabi Ibrahim diusir keluar dari Babilonia setelah kes penghancuran itu, dan beliau dibakar. Ternyata beliau tetap selamat, akhirnya diusir dari Irak. Maka beliau pun mengembara dengan dua orang, yaitu dengan Sarah dan dengan Nabi Lut. Mereka melewati Mesir. Cuma Nabi Lut menetap di Sodom. Allah kasih perintah untuk dakwah di sana. Nabi Ibrahim melewati Mesir, baru kemudian nanti sampai ke Haran. Sesuai dengan yang Allah kehendaki, bagaimana alurnya waktu itu ribuan tahun yang lalu. Wa ma'ahu Sarah, beliau bersama dengan Sarah. Wa kanat ahsanan nas, dan Sarah ini adalah wanita yang paling cantik.
Bagaimana diketahui? Ya syariat dulu tidak seperti syariat Nabi Muhammad SAW. Sekarang jelas apa? Wajib menutup wajah dan seterusnya. Dulu mungkin belum wajib. Itu terserah Allah Ta'ala. Cuma memang dari sini kita ambil pelajaran betapa besarnya fitnahnya dan boleh menimbulkan kejahatan. Kalau sampai orang melihat istri kita atau anak kita, boleh membuat tipu daya atau pemaksaan. Faqala laha inna hadzal jabbar il ya'lam annaki imra'ati yaghlibuni alaik. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, kalau raja yang lalim, raja yang aniaya, yang jahat ini mengetahui bahwasanya engkau adalah istriku, maka dia akan mengalahkanku untuk mendapatkanmu. Yaitu apa? Mungkin suaminya akan dipenjara atau dibunuh. Fa in sa'alaki fa akhbiri annaki ukhti. Maka jika engkau dia bertanya kepadamu, maka kabarkan bahwasanya engkau adalah saudariku. Baik. Biasanya kalau apa? Kalau abang atau adik lelaki ini mungkin malah akan dimanjakan oleh apa itu, orang yang sedang mendekati seorang wanita dan seterusnya. Nah, kalau suami dianggap saingan. Tayyib, fa innaki ukhti fil Islam. Karena sesungguhnya engkau adalah saudaraku di dalam Islam. Tayyib, kita lihat di sini Nabi di awal menamakan itu kedustaan. Tapi kalau kita lihat hakikatnya Ibrahim tidak berdusta. Memang mungkin dari sudut pandang si raja ini dusta. Tetapi secara syariat memang dia adalah saudari Ibrahim di dalam Islam. Maka betul kata para pensyarah, yaitu dusta di sini bukan dusta secara hakiki, namun dari sudut pandang orang yang diajak bicara, yang itu apa sih, musuh-musuh tadi itu dianggap dusta. Tapi hakikatnya bukan dusta, karena Nabi maksum. Buktinya sekarang Nabi Muhammad menjelaskan, Nabi Ibrahim ternyata maksud ukhti demikian, maksud itu demikian. Berarti ini tauriyah, bukan betul-betul dusta. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak. Karena sesungguhnya aku tidak tahu di dunia ini, kalau artinya dunia atau bumi, atau maksudnya di negeri Mesir, seorang muslim pun selain diriku dan dirimu. Jelas yang lebih rajih memang pendapat kedua. Arab di sini adalah yaitu di negeri ini. Karena apa? Jelas di dunia ini ada muslim yang lain, yaitu Nabi Lut, mungkin dengan apa istrinya, bukan istrinya, mungkin dengan orang-orang yang berjaya didakwai, Allah lebih tahu. Tapi sekedar Nabi Lut saja itu sudah menunjukkan di dunia ini waktu itu sudah ada muslim. Berarti Arab di sini bukan di bumi, tetapi maksudnya di negeri yang ini. Iya, di Mesir. Tayyib. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahlil jabbar. Tatkala Ibrahim telah masuk, ini tentunya apa? Masuk dalam istilah at-taghlib. Jelas yang masuk dua orang, tetapi karena suami adalah pemimpin, nah cukup dia disebut. Yang disebut tatkala Ibrahim memasuki negeri tersebut, nah jelas Arab memang apa? Negeri di situ. Maka sebagian dari keluarga atau pengikut raja yang jahat tadi melihat Sarah. Kemudian dia mendatangi raja tersebut. Baik. Biasanya memang apa? Untuk mencari pujian atau mencari hadiah atau apa, memberikan apa yang disukai oleh raja itu. Na'udzubillah. Faqala lah laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa lak. Sungguh telah tiba di negeri Anda seorang wanita yang tidak layak wanita ini menjadi milik siapapun kecuali milik Anda. Nah, ini menyemangati untuk merebut saja. Padahal mungkin sudah punya permaisuri, selir, hamba sahaya dan apa. Masih ada yang lain direbut juga. Na'udzubillah. Fa arsala ilaiha. Lalu raja ini mengirimkan utusan kepada Sarah. Fa utiya biha. Lalu dia pun didatangkan, tak mampu untuk melawan. Jelas para nabi menggunakan, walaupun mereka memiliki mukjizat, tapi mukjizat itu tidak setiap saat. Sebagaimana para ulama yang memiliki karamah itu tidak setiap saat. Karamah yang keajaiban itu tidak seperti orang yang menghayalkan, oh saya punya kesaktian, tak apa, jangan khawatir. Tak ada, tidak menggunakan cara itu. Ibrahim menggunakan cara tauriyah, bukan menggunakan kesaktian kebal api atau apa, tak. Faqama Ibrahimu alaihi salam ila shalah.
Lalu Ibrahim berdiri, Ibrahim alaihissalam berdiri untuk sholat, yaitu di tempat tempat menginap beliau waktu itu. Beliau tidak dibawa ke sana, sebagaimana di dalam riwayat lain di dalam Sahih Bukhari. Beliau sholat mohon bimbingan kepada Allah dan keselamatan untuk istrinya, dan Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim apa yang terjadi di istana itu. Ya, ini mukjizat ada di situ. Mukjizat sesuai kehendak Allah, bukan kehendak Nabi sendiri-sendiri. Ternyata mukjizatnya polanya itu. Nah, ini salah satu sisi pendalilan yang diinginkan oleh penulisnya, yaitu musibah itu menyebabkan seseorang memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah sholat. Ibrahim pun sholat, memohon pertolongan pada Allah. Falamma dakhalat alaihi lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Tatkala Sarah sudah masuk menemui raja tersebut, raja itu tak mampu menguasai dirinya sendiri, tak mampu menguasai untuk, yaitu apa takdirnya Allah, yaitu untuk tidak menghulurkan tangannya, ingin memegang. Ya memang namanya apa, fitrah laki-laki, kalau sudah melihat dan tertarik dia ingin memegang. Tidak seperti apa peraturan yang dibuat oleh orang-orang kafir, boleh lihat tak boleh pegang, tak ada itu. Kalau engkau sudah mempertunjukkan, jangan harap selamat. Jelas apa, orang ingin memegang dan seterusnya. Hawa nafsu kalau diberi kesempatan dia akan minta berikutnya. Fa qubidat yaduh qabdatan syadidah. Lalu tangannya terikat dengan ikatan yang kuat, tangan si raja ini. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, dan seandainya beliau sebutkan di sini, itu bagus sebagai dalil yang beliau inginkan, yaitu Sarah kemudian bangkit untuk berwudu lalu beliau sholat. Nah, ketika Syekhiyah yang melewati hadis ini dalam daras petang itu, beliau mengatakan kita tak tahu bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, tapi itu syariat di masa itu. Yang pasti Sarah ketika mengalami musibah itu langsung beliau berwudu dan sholat, yaitu segera mohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Maka tangan si raja itu terbelenggu dengan belenggu yang kuat sekali. Ini karomah dari Sarah, dia adalah waliullah, istri dari Nabi yang taat. Faqala laha id'illaha an yutliqa yadi. Maka si raja itu berkata, berdoalah engkau kepada Allah agar membebaskan tangan saya ini. Ternyata raja itu kenal Allah, kenal tapi sekedar kenal saja, tahu tentang rububiyah Allah Ta'ala. La adurruk wala adurruk, dan saya tidak akan membahayakan dirimu. Ini janjinya, janji buaya jangan dipercaya dulu. Fafa'alat, maka Sarah pun melakukannya. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, Sarah mengatakan, ya Allah, kalau engkau membunuh dia sekarang, maka nanti orang-orang menuduh saya membunuh dia, yaitu dilihat dari sisi madorotnya. Mungkin saya selamat dari satu orang, tapi satu negara nanti memerangi saya cuma seorang wanita, dan seterusnya. Maka kemudian Allah pun melepaskan. Fa'at, lalu dia kembali lagi, ingin memegang lagi. Faqubidat asyadda minal qabdatil ula. Maka raja itu terikat, terbelenggu dengan belenggu yang lebih keras daripada belenggu yang pertama. Faqala laha mithla dzalik. Lalu raja itu berkata kepada Sarah semisal itu pula lagi, yaitu berjanji-janji lagi. Biasa kalau sedang susah banyak janji, banyak nazar manusia. Nah, kalau sudah dapat keberuntungan, biasanya akan datang ke seorang fakih, Syekh, saya kemarin nazar begini tapi susah lah, gimana, ada jalan keluar tak? Kata para ulama sering seperti itu. Orang suka bernazar setelah dipenuhi oleh Allah Ta'ala, bagaimana agar nazar itu tidak dilaksanakan, cari yang paling murah. Memang manusia itu banyak yang kedekut pada Allah Ta'ala. Memang nazar tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang kedekut. Tapi kalau sudah nazar memang wajib ditunaikan. Ya, ini dia menjanjikan pada Sarah, kalau dibebaskan maka saya tidak akan mengganggumu. Kemudian apa? Kemudian fa'alat fa'at, lalu dia mengulang lagi pada kali yang ketiga sekarang. Faqubidat asyadda minal qabdatainil ulayain. Maka dia pun terbelenggu dengan belenggu yang lebih kuat daripada dua belenggu yang pertama. Faqala id'illaha an yutliqani yadi, al yutliqa yadi.
berdoalah engkau kepada Allah agar membebaskan tangan saya. Falakillaha alla adurra, maka engkau akan mendapatkan yaitu janji saya atas nama Allah. Nah, sekarang betul-betul menyebut nama Allah sebagai janji atau sumpah. Ini kata para ulama, ini jaro majrol qasam, ini sumpah sudah. Untuk saya tidak akan membahayakan dirimu. Fafa'alat, maka Sarah pun melaksanakan itu. Fa'utliqat yaduh, lalu tangannya pun dibebaskan. Wada'alladzi ja'a biha, lalu si raja memanggil orang yang mendatangkan Sarah tadi. Faqala laha, raja itu berkata kepada kaki tangannya, innaka innama ataitani bisyaiton, engkau hanyalah mendatangkan kepadaku seorang setan. Iya. Walam ta'tini bil insan, bi insan, engkau tidak mendatangkan manusia kepadaku. Ya, salah siapa mau mengganggu jin. Mungkin kalau zaman sekarang kan, kita malah mengganggu hantu lagi. Hantu marah, celaka kita. Fa akhrijha min ardi, keluarkan dia dari negeriku ini. Ya, takut dia. Wa a'tiha Hajar, berikan kepadanya Hajar, yaitu anak perempuan raja itu, untuk apa? Sebagai hadiah atas masih baik hati, sudah 3 kali masih mau memaafkan. Nah, rajanya tahu syukur. Nah, orang jahat aja masih ada sisa rasa syukur. Nah, kita lebih layak bersyukur pada Allah. Allahul musta'an. Qal fa'aqbalat tamshi, lalu Hajar datang kepada Ibrahim dengan berjalan. Falamma ra'aha Ibrahimu alaihissalam insaraf, tatkala Ibrahim alaihissalam melihat melihat Sarah, maka beliau pun berpaling, yaitu apa? Berhenti dari sholatnya. Faqala laha Mahyam, Ibrahim tanya, ada apa? Mahyam ini di salah satu riwayat di Imam Bukhari, ini menunjukkan bolehnya sekali-sekala kita menggunakan bahasa asing. Sekali-sekala, bukan terus-menerus. Mahyam artinya bagaimana kabar dan seterusnya itu. Qalat khairan, maka Hajar mengatakan Sarah mengatakan kebaikan. Kafallahu yadal fajir wa ahdama khatimah, Allah menahan tangan dari si jahat itu dan Allah memberikan kepada saya seorang khotim. Iya, di balik musibah itu ada keberuntungan, ada kenikmatan. Dan ini menunjukkan keimanan dari wanita yang solihah ini, menisbatkan kemenangan tadi kepada Allah. Allah yang menahan dia, bukan karena kesaktian saya atau kewalian saya. Naudzubillah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ilahuna wallahu a'lam. Syekh Maryam ini bahasa Mesir. Ana lupa sudah. Selamat. Kalau tak salah adalah bahasa Habasyah. Ana lupa. Jelas ini bukan dari Nabi Ibrahim, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad menggambarkannya bukan dengan Mahyam, tapi dengan lafaz yang lain, lafaz bahasa Arab. Tapi Nabi Ibrahim pun berdialog dalam bahasa. Jelas beliau memang bukan orang Arab. Sejak awalnya beliau adalah orang Irak. Baik. Jelas bahasa tempatan. Wallahu a'lam.